Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi dengan tema karbohidrat yang berjudul mikroalga sebagai sumber karbohidrat alternatif untuk bioetanol. Karbohidrat merupakan suatu senyawa organik polihidroksialdehid dan polihidroksiketon. Dengan nama lain sakarida yang berasal dari bahasa Arab yaitu sakar yang berarti gula. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah gula sederhana yang terdiri dari 3 jenis gula, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada 2, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Kemudian berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kemudian yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida sendiri dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Apa itu disakarida? Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Contohnya laktosa, maltosa, dan sukrosa. Kemudian trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida. Dan yang terakhir tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Yang ketiga yaitu ada polisakarida. Karbohidrat yang paling kompleks yaitu polisakarida yang merupakan kondensasi lebih dari 20 unit monosakarida. Polisakarida ini terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai pasokan energi tubuh. Nah, ketika kita mengonsumsi makanan berkarbohidrat, tubuh akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa. Dengan bantuan hormon insulin, glukosa akan diserap oleh sel-sel tubuh. Dari proses itulah, tubuh kita memperoleh energi. Lalu ada bioetanol. Bioetanol, seperti yang kita tahu, saat ini kita menggunakan bahan bakar berupa bahan bakar minyak, yaitu BBM, seperti bensin, ada Pertamax, Pertamina, solar, dan sebagainya, yang hasil pembakarannya menghasilkan emisi gas yang berbahaya tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi manusia, sehingga perlu dicari energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar nabati. Ada berupa biodiesel sebagai pengganti solar, dan juga bioetanol sebagai pengganti bensin. Nah, bioetanol mempunyai rumus struktur sebagai rumus struktur C3H2O5 dengan bentuk molekul seperti berikut. Dan rumus bangunnya adalah CH3, CH2OH atau kerap juga disebut sebagai etoha. Nah, bioetanol adalah sumber energi terbarukan yang diperoleh dari fermentasi bahan yang mengandung gula ataupun pati. Nah, secara umum, bioetanol digunakan sebagai bahan baku industri, bahan dasar industri farmasi dan kosmetika, bahan minuman, serta bahan bakar yang bergantung dari jumlah persentase kandungan alkoholnya. Nah, berikut adalah beberapa bahan sumber dari bioetanol, yaitu yang utama adalah bahan yang mengandung glukosa dalam jumlah tinggi, mengandung pati dalam jumlah tinggi, dan mengandung lignoselulosa. Lignoselulosa adalah komponen polisakarida di alam yang berlimpah dan terdiri atas 3 tipe polimer, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang dapat ditemukan di limbah seperti serat kayu, sekam padi, dan juga tongkol jagung. Sedangkan glukosa dapat dilihat bisa diperoleh dari tebu, gula bit, dan sebagainya, dan pati dari ubi kayu, jagung, dan sebagainya. Nah, dari sini kebanyakan bahan bakunya adalah bahan pangan manusia juga, sehingga perlu dicari bahan alternatif yang tidak akan mengganggu atau mengurangi stok bahan pangan manusia. Di antaranya ada fitoplankton dan juga mikroalga.
Nah, kedua zat ini merupakan organisme autotrof yang mampu membentuk karbohidrat dari proses fotosintesis. Nah, berdasar penelitian, beberapa jenis fitoplankton memiliki kandungan karbohidrat hingga 31,99%, sedangkan mikroalga berkisar antara 20 hingga 40%. Kelebihan dari bioetanol adalah aman digunakan karena memiliki titik nyala yang cukup tinggi sehingga tidak mudah terbakar dan juga ramah lingkungan karena menghasilkan sedikit emisi hidrokarbon. Sedangkan kekurangannya, sulit memulai starter jika mesinnya dingin karena titik nyalanya yang tinggi dan dia bereaksi dengan logam sehingga alternatifnya sering digunakan campuran antara bioetanol absolut, yaitu bioetanol sudah dimurnikan 100% dengan gas bensin yang sering disebut sebagai gasohol, dengan yang memiliki bilangan oktan 92 atau setara dengan Pertamax. Mikroalga dan kandungan karbohidratnya. Tujuan pembuatan karbohidrat pada mikroalga adalah sebagai komponen struktural dinding sel dan komponen penyimpanan intraseluler. Pada komponen penyimpanan intraseluler, karbohidrat menyediakan energi yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dan membuat mikroalga dapat bertahan sementara pada keadaan gelap. Komponen mikroalga seperti protein, lipid, dan karbohidrat memungkinkannya untuk beradaptasi pada lingkungan sekitar untuk proses pertumbuhannya. Kultur mikroalga dipengaruhi oleh pH dan cahaya. Pada umumnya, pH untuk kultur mikroalga adalah 4,4 sampai dengan 7,9, tergantung dengan strain-nya. Sedangkan untuk cahaya dipengaruhi oleh intensitasnya, karena dapat menyebabkan pertumbuhan karena adanya fotoinhibisi. Selain itu juga, mikroalga dipengaruhi oleh karakteristik spektral dan siklus cahaya, sehingga berpengaruh terhadap kandungan karbohidratnya. Berikut adalah gambar dari sel mikroalga, terlebih lagi Chlorella vulgaris. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa ada dinding sel dan sitoplasma, yang merupakan tempat penyimpanan karbohidrat pada sel mikroalga. Kandungan karbohidrat mikroalga sangat tergantung pada spesiesnya sendiri dan lingkungan hidupnya. Faktor yang mempengaruhi kadar karbohidrat ini ada kandungan garam, intensitas cahaya, suhu, nutrisi, dan metabolisme. Pada tabel terlihat berbeda spesies memiliki kandungan yang berbeda-beda. Cyanobacteria mensintesis glikogen, ganggang merah cenderung mensintesis patifloridean, sedangkan ganggang hijau mensintesis polisakarida miripati. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa kandungan karbohidrat yang paling banyak adalah glukosa, ramnosa, silosa, dan manosa. Proses hidrosil karbohidrat menjadi bioetanol. Proses hidrosil karbohidrat yaitu pengubahan molekul karbohidrat seperti pati menjadi monomer, jenisnya seperti glukosa. Hidrolisis karbohidrat dapat dilakukan dengan metode enzimatis dan kimiawi. Metode enzimatis yaitu proses hidrolisis yang dilakukan dengan metode enzimatis dengan menggunakan enzim alfa amilase pada proses liquidifikasi dan menggunakan enzim glukoamilase pada proses saccharidifikasi. Gula reduksi hasil hidrolisis difermentasi dengan bantuan ragi atau roti dan dalam waktu fermentasi 3-7 hari dalam fermenter berpengaduk pada suhu ruang dan pH 4,5 sampai 4,8 urea. NPK dan nutrien lain ditambahkan untuk mempercepat pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Metode asam. Metode kimiawi menggunakan asam-asam organik seperti H2SO4, HCl, dan HNO3. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kadar glukosa yang dihasilkan pada proses hidrolisis karbohidrat menggunakan katalisis asam. Pati yang telah mengalami perlakuan hidrolisis asam lebih mudah difermentasi menjadi etanol. Dan semakin banyak hasil hidrolisis pati menjadi glukosa, diharapkan semakin banyak pula etanol yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Nah, kenapa mikroalga? Kenapa enggak fitoplankton seperti salah satu bahan alternatif yang disebutkan sebelumnya? Mikroalga
termasuk salah satu organisme yang mudah dibudidayakan. Karena salah satu di antaranya ialah mikroalga tidak membutuhkan lahan yang luas, karena mikroalga dapat dibudidayakan secara vertikal sehingga tidak hanya lahannya yang dipakai secara minimal, tapi hasil juga maksimal. Dan itu biomasa yang dihasilkan dalam mikroalga ini relatif cepat produksinya. Dan juga mikroalga termasuk salah satu organisme yang tergolong sebagai fotoautotrof, sehingga dia memanfaatkan karbon dioksida untuk pertumbuhannya, atau yang biasa kita kenal sebagai fotosintesis menggunakan sinar matahari, sehingga polusi juga dapat berkurang. Terus prospek ekonominya gimana nih? Terdapat beberapa faktor dalam prospek ekonomi dalam pemanfaatan mikroalga sebagai sumber bioetanol. Pertama adalah teknologi. Teknologi untuk mengubah suatu organisme menjadi bioetanol itu sudah ada, tapi produksinya itu yang masih dalam tahap penelitian, karena sehingga tidak bisa dikomersialkan. Kedua, komposisi dari mikroalga itu sendiri. Biomasa yang dihasilkan dalam mikroalga akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari mikroalga yang kita bahas sekarang, yaitu bioetanol dan biodiesel. Yang ketiga adalah bioetanol dan biodiesel ini sendiri, produknya mikroalga itu. Kedua produk ini tidak bisa disatukan dan tidak bisa dikompetisikan karena memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi mereka merupakan satu kesatuan dalam sistem produksinya. Nah, jika dari beberapa faktor ini, produksi bioetanol itu lebih mudah dikembangkan, sehingga lebih menguntungkan juga, karena tidak hanya produknya dihasilkan dari biomasa mikroalga yang secara langsung, tapi juga biomasa dari mikroalga yang telah diekstrak. Nah, sekian presentasi dari kami tentang mikroalga sebagai sumber alternatif energi. Kami ucapkan apabila ada salah kata atau seling kata, kami ucapkan terima kasih.